Halo, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya mau mengajak Anda untuk melihat konflik Israel dan Hamas. Kita tahu sampai saat ini konflik ini masih berlangsung. Kita tidak tahu sampai kapan konflik ini akan berakhir. Kita hanya bisa berharap, hanya bisa berdoa, semoga konflik ini segera berakhir sehingga damai dapat tumbuh di tanah Palestina. Ya, nah, saya mau mengajak Anda untuk melihat konflik ini di media yang ada di Indonesia dan juga media asing. Ya, karena apa? Karena saya melihat ada perbedaan ya cara penyampaian tentang konflik ini. Ya, kalau di media-media yang ada di Indonesia, konflik ini itu dikasih label perang Israel Palestina, ya. Sedangkan kalau kita baca atau kita lihat di media asing, itu judulnya itu adalah perang Israel Hamas. Jadi media asing tidak memakai kata Palestina. Hanya Indonesia saja yang menggunakan Palestina, ya. Nah, ini menarik, ya. Selain itu juga di media-media Indonesia itu dikatakan Israel terdesak dalam konflik ini. Sementara di media asing justru Hamas yang terdesak. Mana yang benar? Kita tidak tahu pasti, ya. Di samping itu dikatakan dalam media Indonesia tampak sekali media Indonesia itu anti Israel, ya, anti Israel. Sedangkan media asing itu sifatnya netral. Jadi mereka betul sebagai media menyoroti peristiwa itu. Mereka sebagai yang netral, sedangkan media Indonesia itu tampak sangat jelas anti Israel. Mereka lebih pro ke Palestina. Nah, dasarnya ya bisa dikatakan ya karena faktor Islamnya, ya. Yang lebih parah, ya, yang lebih parah di media-media Indonesia tentang konflik ini muncul label terjadi genosida di Israel. Sementara di media asing tidak ada. Nah, karena itulah pada kesempatan video saya kali ini saya mau mengajak Anda untuk melihat apakah Israel melakukan genosida. Ya. Nah, di sini kita akan coba membahas bersama dengan menggunakan nalar akal sehat, bukan emosi. Nah, jadi pertanyaan dasarnya itu, benarkah Israel telah melakukan genosida? Untuk dapat menjawab pertanyaan ini, kita terlebih dahulu harus memahami apa itu genosida. Ya. Nah, untuk memahami kata genosida ini saya merujuk kepada Wikipedia, ya. Jadi di Wikipedia itu dikatakan bahwa genosida itu adalah sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau sekelompok suku bangsa dengan maksud memusnahkan bangsa tersebut. Nah, ini. Jadi, pada prinsipnya genosida itu pembantaian besaran yang dilakukan secara sistematis terhadap satu suku bangsa atau sekelompok suku bangsa. Tujuannya itu memusnahkan bangsa tersebut. Kita ambil contoh ya tentang genosida ini, ya. Misalnya genosida Rwanda pada tahun 1994. Itu suku Tutsi itu dibantai habis-habisan karena ada indikasi mau memusnahkan suku tersebut, ya. Atau
genosida Hitler tahun 1941 sampai 45. Di sini suku atau bangsa Israel, bangsa Yahudi itu berusaha dimusnahkan. Dan itu besar-besaran dan dilakukan secara sistematis. Ya. Tujuan Hitler ya memusnahkan bangsa Yahudi. Itu ya. Contoh lain, genosida Madinah tahun 624 sampai 625. Ya. Ini yang dilakukan oleh Muhammad dan para pengikutnya. Ya, yang menjadi korban itu ada dua suku Yahudi yang ada di Madinah. Itu. Nah, ini dibantai karena tujuannya untuk menyingkirkan suku ini dari Madinah. Karena apa? Karena mungkin karena tidak taat kepada Muhammad atau dianggap sebagai duri dalam daging. Nah, dan masih banyak contoh-contoh lain ya tentang genosida ini. Nah, pertanyaan kembali, benarkah Israel telah melakukan genosida? Nah, jadi genosida itu merupakan pembantaian besar-besaran yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan memusnahkan satu suku bangsa atau sekelompok suku bangsa. Nah, berangkat dari definisi genosida ini, kita dapat mengajukan pertanyaan atau pernyataan kritis. Ya. Nah, pertama, apakah perang bisa disamakan dengan pembantaian? Ya. Kita tahu bahwa dalam perang memang selalu ada pembantaian. Tetapi tidak setiap pembantaian itu adalah perang. Ya. Nah, misalnya seperti genosida di Madinah, itu tidak dalam konteks perang. Tetapi di sana terjadi pembantaian. Ya, itu. Pertanyaan kritis yang kedua, ya, yang dapat kita ajukan, apakah terbukti Israel mau memusnahkan bangsa Palestina? Apakah terbukti? Apa buktinya? Ya. Dapatkah media Indonesia membuktikan bahwa Israel mau memusnahkan bangsa Palestina? Karena apa? Karena kalau dia mau memusnahkan bangsa Palestina, kenapa Israel mengeluarkan perintah untuk mengosongkan wilayah perang? Kalau dia mau memusnahkan, pasti tidak ada perintah itu. Ya. Orang mengatakan bahwa, banyak korban sipil. Jangan salahkan karena Hamas, dia bersembunyi di balik warga sipil. Dia menggunakan warga sipil sebagai tameng. Gitu. Pertanyaan yang ketiga, ya, yang dapat kita ajukan, apakah Hamas bisa disamakan dengan suku bangsa? Nah, pada titik inilah seringkali media Indonesia keliru. Media Indonesia menyamakan Hamas dengan Palestina. Padahal Hamas itu hanyalah kelompok politik, bukan suku. Nah, dari sini kita bisa kembali bertanya, benarkah Israel telah melakukan genosida? Dari tiga pertanyaan kritis ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ternyata Israel tidak melakukan genosida. Sekian dan terima kasih.